Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Yang mana kita masih di buku 3D tema 8 Praja Muda Karana. Hari ini kita akan bahas untuk tema 8 subtema 2 ya adik-adik sekalian, dan tentunya yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke, langsung saja adik-adik kita buka untuk tema 8 subtema 2 ya. Subtema 2 itu aku anak mandiri. Nah, untuk pendamping pembelajaran 1 kali ini dimulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Menemukan informasi dari teks tulis tentang lambang TKU Pramuka. TKU itu adalah tanda kecakapan umum. Oke, kita langsung saja ke Ayo Berlatih ya. Di sini ada teks tentang TKU Pramuka Siaga. Kita diminta untuk membaca dengan seksama. Oke, langsung saja kita baca adik-adik. TKU Pramuka Siaga. Salah satu tanda pengenal pramuka adalah tanda kecakapan. Tanda kecakapan menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang anggota pramuka. Tanda kecakapan umum atau TKU diberikan kepada anggota pramuka yang sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU sesuai tingkatannya. SKU meliputi berbagai bidang. Semua anggota pramuka harus mencapai syarat tersebut sesuai tingkatannya. Pada pramuka siaga, lambang TKU berbentuk jajar genjang dengan warna dasar hijau dan berisi gambar bunga kelapa berwarna putih. TKU siaga terdiri atas 3 tingkatan, antara lain TKU siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Setiap tingkat dilambangkan dengan jumlah yang berbeda. Untuk siaga mula, lambang terdiri atas 1 susun. Siaga bantu 2 susun, dan siaga tata 3 susun. TKU pramuka siaga dipasangkan di lengan baju sebelah kiri. Diolah dari berbagai sumber ya. Itu adik-adik teks yang sudah kita baca tentang TKU pramuka. Sekarang kita ke soalnya ya. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, perhatikan gambar berikut, berilah tanda centang yang merupakan lambang TKU pramuka siaga dan silang yang bukan lambang TKU pramuka siaga. Jadi udah kita bahas tadi ya. Untuk TKU siaga itu ada 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata ya. Jadi untuk siaga mula itu ada 1 susun ya, kemudian siaga bantu 2 susun, dan siaga tata 3 susun. Maka jawaban yang paling tepat ya, yang A ini berarti adalah TKU untuk siaga mula ya, berarti kita kasih centang. Kemudian yang B ini bukan ya, yang C bukan, kemudian yang D itu ada 2 susun, itu adalah untuk TKU siaga bantu. Yang E itu juga salah ya. Kemudian yang F, nah yang F itu betul, itu adalah TKU untuk siaga tata, terdiri dari 3 susun ya. Jadi di sini yang kita centang adalah yang A, kemudian yang D, kemudian yang F ya. Ini siaga mula, untuk yang D ini siaga tata, yang F ini ini siaga tata ya, ini siaga bantu. Siaga mula, siaga bantu, siaga tata, itu TKU. Oke, kemudian untuk soal nomor 2, dari jawaban soal di atas, tentukan lambang siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Jelaskan jawaban mula. Ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, tapi untuk lebih jelasnya di sini sudah saya tuliskan ya, Dede, untuk yang nomor 2 ya. Jadi
soal dari halaman 123 ya, bahasa Indonesia. Untuk yang nomor 2, jadi lambang siaga mula pada gambar A ya, tadi udah kita lihat gambarnya karena berbentuk satu susun. Nah, itu siaga mula. Kemudian lambang siaga bantu pada gambar D karena terdiri dari 2 susun, dan lambang siaga tata pada gambar F karena terdiri atas 3 susun. Nah, itu adik-adik untuk soal nomor 2 ya. Jadi siaga mula, siaga bantu, siaga tata ini tadi. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya. Di sini ada muatan pelajaran matematika. Ini kita mengenal benda-benda yang berbentuk bangun datar. Nah, ini karena temanya tentang Prajamuda Karana atau Pramuka. Nah, ini kita lihat di sini kegiatannya. Jadi, kegiatan pramuka seperti berkemah itu terdapat berbagai macam benda yang dibawa siswa ya. Nah, tentunya bentuk permukaan benda tersebut berbeda-beda ya. Nih, ya berbentuk bangun datar. Jadi, bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang. Nah, ini contoh bentuk bangun datarnya ya. Nah, ini ada bendera Barung ya, dan permukaan depan tenda itu bentuknya segitiga. Ini bendera Barung. Ini permukaan depan dari tenda, ini berbentuk segitiga. Kemudian permukaan bendera Semapur itu berbentuk segi empat ya. Kemudian roda sepeda dan bagian atas ember itu berbentuk lingkaran. Nah, itu kira-kira benda-benda yang berbentuk bangun datar ya permukaannya tentunya. Nah, sekarang kita ke ayo berlatih. Di sini tulislah nama bangun datar yang sesuai dengan permukaan benda-benda berikut. Nah, kita lihat di sini ya. Ini bangun datarnya adalah lingkaran ya. Dan saya tuliskan ya, dedek permukaannya berbentuk lingkaran. Kemudian ini berbentuk segitiga. Kemudian yang C ini bentuknya adalah persegi, dan yang D ini adalah persegi panjang ya, buku saku. Kemudian untuk soal nomor 2, tulislah 3 benda di sekitarmu yang permukaannya masing-masing berbentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Oke, untuk soal nomor 2 di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik. Untuk benda yang bentuk permukaannya segi 4 itu ada kertas, bingkai foto, papan tulis. Nah, itu berbentuk segi 4 ya. Kemudian yang berbentuk segitiga, benda yang berbentuk segitiga itu ada bendera Barung, papan rambu lalu lintas. Nah, kemudian pintu masuk tenda. Nah, itu juga bentuknya segitiga. Kemudian benda yang berbentuk lingkaran ya, ada jam dinding, uang logam, cincin. Ini ya, bentuk permukaannya adalah berbentuk lingkaran. Itu adik-adik untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Gambarlah 5 jenis bangun datar yang berbeda pada kotak berikut. Nah, tulislah juga nama setiap bangun datar yang telah kamu gambar tersebut. Nah, ini saya gambarkan adik-adik, mungkin supaya lebih bagus bisa menggunakan penggaris ya. Nah, ini adalah bentuk bangun datar persegi ya. Ini saya tuliskan namanya, kemudian ini persegi panjang ya. Jadi kalau persegi itu semua sisinya sama ya. Ya, ini persegi. Nah, menandakan semua sisinya sama. Kemudian persegi panjang ini sisi yang berhadapan sama panjang. Bisa kita kasih tanda seperti ini ya. Kemudian ada trapesium, ada segitiga, dan terakhir ada lingkaran ya. Ini ada 5 jenis bangun datar yang berbeda. Ada persegi, persegi panjang, trapesium, segitiga, dan juga lingkaran. Itu adik-adik untuk ayo berlatih halaman 125 matematika. Nah, yang terakhir ada muatan SBDP ya. Muatan SBDP ini mengidentifikasi gerak kuat dan gerak lemah pada gerak tari kreasi. Nah, silahkan nanti adik-adik, karena di sini adalah diminta untuk mempraktekkan geraknya, silahkan bisa diikuti ya. Ada 4 buah gerakan, dari mulai gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4. Nah, ini bisa diikuti ya perintahnya. Nah, mungkin lagunya ini pakai lagu Si Patokaan, itu lagu dari daerah Sulawesi Utara. Oke, mungkin saya nyanyikan sedikit ya lagunya. Sayang sayang si patokaan, matiku tegu gurukan. Sayang 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 si patokaan, matiku tegu gurukan sayang. Nah, ini gerakan 1 dan gerakan 2. Kemudian untuk gerakan 3 dan 4, nah pakai lirik lagu yang ini ya, lagunya ya.
Sako mangemo tanah manjau, mangewo milelek lago sayang. Sako mangemo tanah manjau, mangewo milelek lago sayang. Seperti itu kira-kira ya, maaf ya. Itu hanya contoh saja, mungkin kalau mau cari lagu yang bagus bisa cari referensi yang lain. Nah, ini intinya hanya membantu saja untuk lagu Si Patokaan itu nadanya seperti itu kurang lebih ya. Oke, mungkin itu untuk pendamping pembelajaran 1 ya Adik-adik di tema 8 subtema 2. Untuk pendamping pembelajaran 2 nanti akan kita bahas di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Dan yang masih ketinggalan video kami sebelumnya atau pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.